balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, karena kita mau ngomongin perkabelan terutama di dunia car audio. Nah, sekarang gue nggak sendirian karena gue bersama salah satu expertnya, sekaligus juga pemegang brand dari Nanotech System ya. Ko-Tenten di sebelah kiri gue nih. Ko-Tenten, thank you udah hadir. Thank you banget ya udah diundang. Udah mau ikut collab konten kita hari ini. Kita mau tema utamanya lah ya. Kita mau bahas soal kabel RCA yang kabel ini masih analog lah ya. Terus kita juga mau ngomongin kabel optik yang tapi ini udah digital lah ya, kita bilang gitu. Mungkin Ko-Tenten sebelum kita mulai boleh perkenalin diri dulu sedikit ke mungkin yang nonton. Nama aku Tenten ya, mungkin banyak orang juga kenal Pak Kayudawa Tenten. Aku pemegang dan distributor dari kabel Nanotech System Japan. Jadi ini brand Japan. Nah, kebetulan aku banyak sih ya distribusiin kabel ini untuk car audio ya, salah satunya ke Mega Audio gitu ya. Thank you banget ya buat si Regen yang undang saya bisa sosialisasi tentang kabel Nanotech ini. Iya. Jadi menarik banget sih, salah satu alasan kita mau bahas perkabelan ya hari ini, terutama di dunia car audio sendiri. Ya seperti kita tahu lah, banyak perdebatan, banyak mitos juga gitu ya, soal mana sih yang lebih bagus sebenarnya. Ini saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana ya. Jadi kabel RCA versus dengan kabel optik gitu. Oke. Di sini kan kalau dari Nanotech sendiri ada keluarin dua-duanya gitu kan. Mungkin boleh dijelasin secara general gitu. Oke, kalau misalnya secara general RCA sama kabel digital ya. Sebenarnya sih kebanyakan tuh beda di warna. Kalau misalnya di RCA itu lebih berwarna ya dibandingin kabel optik ya. Tapi dengan perkembangan zaman, kabel optik yang sekarang juga suaranya udah lebih seperti analog. Jadi lebih warm, terus ya lebih berbobot gitu, terus bisa lebih nyanyi. Jadi pengertian nyanyi itu mungkin bisa lebih kayak musikal gitu ya, gitu. Jadi udah hampir nggak beda dengan kabel RCA biasa. Cuman kelebihan dari kabel RCA ini karena dia itu secara digital dan dia pakai sinar. Jadi kalau misalnya kita taruh powernya, misalnya let's say lah kita taruh misalnya prosesornya di belakang, itu jaraknya let's say 5 meter. Dia itu lossnya sangat kecil sekali dibandingkan RCA. Karena RCA umumnya di atas 2 meter, dia itu lossnya gradasinya itu luar biasa. Jadi bayangkan kalau ditarik 5 meter itu ya? Loss-nya itu luar biasa gitu, loss signalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara baik yang mana, untuk di harga yang sama, kalau kita tarik 5 meter, kemungkinan optical ya? lebih baik. Yang tadi kalau Ko-Tenten bilang loss-nya lebih banyak, berarti itu kita ngacunya kepada musik ya? Musik yang kan musik itu terdiri dari informasi signal ya, signal berarti loss-nya lebih banyak ya, jadi kurang akurat jadinya gitu ya. Iya, ya kurang lebih seperti itu sih. Dan terus kalau lebihan dari misalnya yang optik ya, nah kita bicara misalnya untuk di kontes kan perlu precise nih. Terus image-nya juga nggak bleber-bleber gitu kan. Nah pakai optik itu lebih nitik sih suaranya. Dan lebih precise. Segala macam ukurannya itu lebih precise. Jadi untuk nyeting lebih dimudahkan gitu. Jadi mungkin lebih sedikit untuk main di prosesornya. Mau EQ kayak, mau Q kayak, atau di TA-nya. Karena udah dia karena ya udah. Udah fokus ya berarti ya. Iya. Kalau lebih precise kan, mungkin lebih precise ya, lebih tepatnya gitu. Jadi koreksinya nggak gitu banyak lah ya. Betul sekali. Itu di kalau kabel optik ini ya. Yes, betul. Ini. Nah, kabel optik juga kan yang pasti kita udah tahu juga dia kan minim interference ya. Iya, betul. Ya kan, dibandingkan dengan kabel RCA gitu ya. Yes. Itu ada pengaruh dari materialnya ya. Betul. Jadi gini, mengenai misalnya kabel optik yang sekarang kok kenapa sih bagus-bagus ya? Ada dua hal sih sebenarnya. Dari playernya sendiri yang keluarin optik.
ya misalnya gitu ya. Dia modulnya juga sekarang juga udah canggih juga gitu. Jadi dia juga udah resolusinya udah bagus gitu. Warna suaranya juga udah bagus gitu. Begitu pula penerimanya, misalnya let's say lah misalnya DSP. DSP prosesor yang sekarang juga udah canggih-canggih gitu ya. Penerima optiknya juga bagus. Nah, dengan kabel yang cukup optik yang bagus misalnya gitu. Kita kalau misalnya ngomong material, ada plastik, ada gelas. Nah, Nanotech itu pakai gelas. Itu satu. Oke. Terus kenapa suaranya bisa diem? Ya. Nah, Nanotech ini menggunakan 4 layer untuk dampingnya. Jadi ini ada 4 layer nih, apa namanya? Jacketnya nih, ada 4 layer gitu ya. Nah, terus kenapa diem juga gitu ya? Karena dia ini bahannya pakai logam. Nah, biasa kalau yang murah-murah ininya pakai plastik gitu. Ininya juga cover ini pakai plastik dan itunya juga optiknya juga pakai plastik. Iya, ini gitu. pakai logam. Pakai ininya logam, ya, ininya gelas. Gitu. Itu yang bikin itu yang membedakan. Membedakan ya? Iya, membedakan. Gitu. Oke, kayaknya cukup jelas ya untuk kabel optik. Jadi ya kembali lagi ke kebutuhan, sesuai kebutuhan juga ya gitu ya. Tapi kalau di pricing itu masih digital, kalau kabel optik? Kabel optik sih sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya. Kalau misalnya misalnya di 5 meter 7.700.000 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di RCA 7.500.000. RCA di 5 meter retailnya 7.500.000 ya, beda 200.000. Mirip-mirip sih. Sebenarnya mirip-mirip sih di pricingnya. Berarti di pricing sebenarnya nggak terlalu jauh karena ada persepsi juga nih kabel optik kok agak mahal gitu kan? Enggak juga sih. Ternyata enggak juga ya sekarang. Karena semakin berkembangnya teknologi, demand-nya juga ada sekarang. Nah mungkin ininya kali, perangkat device-nya kali ya, masih ada yang bisa kompatibel dengan kabel optik, masih ada yang belum gitu ya. Umumnya dari head unit ke prosesor sih yang dipakai. Karena cuma beberapa produk aja yang pakai bisa direct to digital dari prosesor ke power. Gitu ya, cuman paling setahu saya cuma satu merek doang sih. Jadi keterbatasannya sebenarnya di sana ya, perangkat yang itu bukan karena masalah kabel ataupun harga kabelnya ya. Oke. Nah, jadi kita udah bahas tentang kabel optik nih. Kita masuk ke RCA nih, Quotenten. Nah ini kan ya karakteristik RCA kita udah kurang lebih udah tahu lah ya seperti apa. Nah Nanotech ada ngeluarin juga kabel RCA nih. Mungkin boleh dikasih tahu gitu ke pemirsa keunggulannya selain dari Nanotech ini brand dari buatan Jepang gitu ya. Oke, jadi gini. Nanotech yang beredar di kalangan car audio itu kita menggunakan Nanotech 208, jadi 208. Tapi kita jacketin lagi, ya. Ini pakai jacket, ini pakai jacket, ya. Jadi lookingnya lebih lebih mewah ya. Nah, sebenarnya dia base materialnya ini 208. Di dalamnya ini ya? Yes, betul. Nah, apa yang bisa membuat kabel ini istimewa dibandingkan kabel-kabel yang lain ya? Satu ya, dia itu bisa balance. Jadi kabelnya itu kalau misalnya bisa di zoom ya, nanti di zoom ya. Ya, terdiri dari 3 kabel ya, plus minus sama di sini untuk balance-nya. Nah, balance-nya ini karena kan kita menggunakan RCA nggak kepake, dia itu jadi dipakai untuk ground. Nah itu satu ya. Yang kedua, dia itu ada cut-nya. Fungsinya untuk apa? Cut ini bikin suaranya itu lebih quiet. Kalau kita ngomongnya tuh, oh suaranya kok diem ya? Nah ini salah satunya yang bisa bikin dia seperti itu. Nah, yang warna putih ini ya? Yes, betul. Nah, ada lagi yang cukup bagus juga ya kalau menurut aku. Dia itu ada paper foil, jadi ini ada lembaran tembaga ke cover semua, jadi dia itu lebih tahan storing sama noise tuh. Nah, itu kan gitu. Biasa kan rentannya di sana ya. Yes, gitu. Nah di situ. Ini kita ngomong dari segi kabel. Nah, terus kita ke plug. Nah, ini plugnya ini kita special order, ya, benar-benar jadi untuk market Indo doang. Ya. Gitu. Iya, untuk market Indo doang. Aku order special order, ya. Ini bahannya ini tembaga yang paling high grade ya, untuk audio grade nih. Udah tellurium, ya.
Terus dia pakai platingnya itu pakai plating rhodium. Oke. Kenapa aku memilih pakai plating rhodium ataupun kenapa nggak pakai gold atau nggak pakai silver? Coba dicek ya. Harga rhodium itu base materialnya nih itu puluhan kali mungkin ratusan kali lebih mahal dibandingkan silver ataupun gold. Dan emang mahal sekali kalau misalnya rhodium. Kita ngomong pure rhodium ya. Dan menurut aku suaranya itu high-nya itu bisa accent tapi smooth. Kalau untuk platingnya, oke. Terus mungkin itu bisa di zoom. Iya. Nah, ini salah satu keunggulan kita. Pin plusnya ini kita bolong. Pin plusnya ini dibolong. Biasa kan ketutup ya? Ya, ketutup. Iya. Kenapa kita bikin bolong? Kita bikin hollow, ya, biar suaranya lebih open, ya, dan lebih precise gitu. Lebih keluar open ya. gitu ya. Nah, ada lagi gitu ya. Timahnya juga kita pakai spesial. Sorry, mungkin timahnya di situ. Ya, yang itu. Iya. Ini timahnya. Timahnya itu premium solder. Coba mungkin bisa di zoom, ya. Ini ada silver kontennya ya. Silver kontennya itu aku lupa sih berapa persen, cuman cukup tinggi. Oke. Nah, kalau misalnya di zoom, ini timahnya sendiri kita jual juga. 2 meternya itu 900.000. Jadi untuk produk Nanotech yang beredar di Indo, pakai timahnya timah ini gitu, timah Nanotech juga. Lihat diameternya 1,2 mili, besar sekali. Timah premium. Yes. Dan mesti pakai solder yang panas, kalau enggak susah ngeleleh. Iya, jadi mesti profesional yang jago sekali yang nyolder baru bisa solder ini timah gitu. Dan semua itu made in Japan. Gitu ya. Yes, betul. Jadi untuk masalah pricing ya, 1 meternya kan terminated kan 2.500.000 di retail gitu ya. Itu harganya itu suaranya itu di atas harganya sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi karena kita pakai materialnya juga bagus gitu ya. Pakai timahnya juga kita carinya juga yang bagus juga gitu. Ya ada plug lagi sih sebenarnya sih. Ada plug lagi sih. Ini plug cuman kita belum rilis ya. Itu masih itu. Nah, ini lebih besar sih. Cuman perbedaan. Iya, perbedaannya cukup lumayan kan. Bisa di zoom ya. Iya. Aku sebenarnya ini sih lebih prefer untuk ke home sih. Oke. Kalau misalnya di car pakai yang kecil biar cabut pasangnya lebih mudah kan. Size-nya nggak gitu. Emang Iya. ada keterbatasannya di space. Iya. Ini. Ya kurang lebih sih desainnya sih mirip-mirip sih. Kurang lebih desainnya mirip-mirip. Tapi kalau misalnya request mau pakai ini, yang besar juga bisa juga sih. Nanti coba lah minta sama Megan, nanti kita kasih lah. Mungkin kita nanti bisa coba ya. Nanti Iya. Kita coba tes gitu ya. Perbedaannya apa sih? Waktu itu kita pernah ada kasus ya di Mega Audio Jakarta sendiri. Ada case di mana kita pakai kabel optik, kabel optiknya ketekuk. Terus jadi ada masalah lah di sana. Tapi apakah memang kayak gitu karakteristiknya? Yes, karena dia itu kan sinar. Jadi kalau misalnya dia benar-benar ketuk misalnya patah begitu ya sinarnya nggak bisa belok. Tapi kalau misalnya dia melengkung, itu masih oke gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga ya saat memasang kabel optik. Contoh misalnya kayak melengkung seperti ini nih, is oke lah. Itu oke ya. Gitu. Oke. Ya itu salah satu contoh kasus biar kita edukasinya lengkap gitu. Ya kan dari pemasangannya baiknya seperti apa gitu kan. Di Car Audio, aku pakai 208 gitu. Tapi ada lagi juga, ada lagi 201, ada 211 ya. Ya, 2208. Tapi 201 kan pricingnya juga udah di atas 10 juta gitu kan. Terus kalau misalnya para permisa juga misalnya ada yang mau yang lebih high end ya, kita juga ada sih. Terus kayak misalnya 211 juga udah PC Triple C juga harganya juga udah cukup lumayan gitu. Tapi udah pakai 208 aja udah cukup sih. Ya, jadi pemirsa sekali lagi produk Nanotech sendiri tersedia nih di Mega Audio Jakarta ya. Jadi lengkap dari kabel, RCA, optiknya, mungkin yang ini akan kita tes juga nih kok. Timahnya gitu kan. Terus kita juga udah tahu dalam kabelnya Nanotech speciality-nya seperti apa. Dan ini semua
bisa Anda dapatkan di Mega Audio Jakarta. Kita ada WA di bawah ini, juga bisa langsung kunjungi kita di workshop. Kita bisa tesin nih kok di sini. Iya. Kita ada demo room nih. Jadi Oh bisa gitu ya. colok, bisa tahu bedanya. Oh iya, kalau misalnya ngomong-ngomongin tentang demo room nih. Nah, nanti boleh nih, nanti aku kasih kabel nih sejengkal nih, sekitar 30 cm nih. Oke. Nah, itu taruhnya itu di kepala aki, ya, di kepala aki sampai ke main fuse, mungkin sekitar 30 cm. Oke, 30 cm ya. Itu untuk dapetin warna kabel, kabel nanotech yang mahal gitu, dengan size yang pendek, tapi kita udah dapet itu hawa-hawanya. Dan biasanya peningkatan suaranya itu cukup luar biasa sih biasanya. Nanti coba ya, mungkin dari Corrigan. Boleh. Nanti demoin. Ya. Ini aku udah buka nih. Berarti ada 2 lapisan lagi. Ini masih ada 1 lagi ternyata ya. Shieldingnya tuh ada 2 ya. Shieldingnya ada 2. Shieldingnya. Iya. Oke. Jadi ini kabelnya ini sebenarnya kabel AC cord untuk home ya. Size-nya itu kurang lebih sih kalau 3 kabel ini jadi 1, itu kurang lebih 5 AWG. 5 AWG ya. Jadi kalau 5 AWG untuk 30 cm sih ya mungkin ke belakang sih bisa pakailah, cukup lah untuk kuatnya. Nah, yang menjadi spesial dari nanotech ini, aku tadi sempat skip juga ya. Bahwa teknologi nanotech itu dia menggunakan teknologi, dia inject tembaganya itu pakai colloidal oil. Jadi ada lagi kandungan silver sama goldnya ya. Nanti lihat ya di sini ya, nanti dikasih lihat. Jadi imagine kalau misalnya tembaganya ini kita perbesar misalnya sampai ribuan kali, tetap kan masih ada lubang-lubangnya kan. Iya. Nah, itu diinjek pakai oil, jadi semuanya itu tertutup semua. Ya. Jadi karena rapat, terminasinya itu baik. Gitu. Terus dikasih flavor kan, kasih silver, suaranya lebih open, dikasih gold, suaranya lebih warm. Jadi istilahnya kalau kita ngomong masakan gitu, dia udah kasih garam, kasih micin lagi gitu. Jadi gurih gitu ya. Nah, kita lihat ya kualitas tembaganya si nanotech untuk ini ya, kabel-kabel listriknya ya, untuk main fuse ya. Lihat serabutnya tuh. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tertarik dengan kabel nanotech bisa ke Mega Audio ya, nanti bisa dicoba. Ditaruh di aki dan di main fuse. Itu perubahannya sangat signifikan. Udah mirip seperti ganti sistem sih sebenarnya. Jadi udah next level lah. Jadi begitu coba, gila naiknya banyak banget. Udah kayak ganti sistem. Segitu signifikan. Signifikan ya. Oke, nanti kita coba aja. Nanti kalau kalian mau nyoba juga boleh datang ke sini, kita demoin. Nanti di sini aman. Oke. Ya paling itu pembahasan singkat dari nggak singkat banget sih. Ini udah lumayan jelas, Pak. Padat juga informasi yang diberikan sama Kotenten. Thank you banget Kotenten udah ngejelasin produk dari nanotech dan secara general lah untuk kabel RCA, optik sampai yang kabel ini ya tadi ya. Terus ada timah juga, plugnya seperti apa. Bagi kalian tonton terus konten Mega Audio Jakarta. See you on the next video. Thank you semua. Oke, thank you.